Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 7, bab 2 selanjutnya yaitu membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom, kemarin pembahasan terakhir sampai kingdom Monera, Protista, dan Bumi. Selanjutnya yaitu kingdom lantai atau tumbuhan gitu ya. Ya, mari kita bahas untuk kingdom lantai atau tumbuhan. Untuk kingdom lantai sendiri, ciri-cirinya adalah multiseluler. Multiseluler artinya terdiri dari banyak sel, kemudian bersifat eukariotik. Eukariotik artinya inti selnya memiliki membran, kemudian mampu melakukan fotosintesis. Karena dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kemudian untuk kingdom lantai dikelompokkan lagi menjadi dua jenis berdasarkan ada tidaknya saluran pembuluh. Berdasarkan ada tidaknya saluran pembuluh, tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok. Maksud dari saluran pembuluh adalah saluran untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun atau saluran untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, saluran tersebut namanya adalah pembuluh, xilem, dan floem. Nah, untuk pembuluh tersebut ada tumbuhan yang tidak memiliki itu, ada yang tidak memiliki xilem dan floem. Nah, itu dibagi menjadi dua kelompokan berdasarkan ada tidaknya saluran pembuluh, ada yang tidak berpembuluh dan ada yang berpembuluh. Untuk yang tidak berpembuluh, contohnya adalah lumut atau bryophyta. Nah, lumut ini berarti tidak memiliki xilem dan floem. Kemudian, untuk yang berpembuluh atau untuk yang memiliki pembuluh xilem dan floem adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu untuk lumut dulu ya. Lumut atau bryophyta. Untuk ciri-ciri lumut adalah apa saja? Ciri-ciri tumbuhan lumut. Dia sudah berupa kormus. Ada yang sudah berupa kormus. Kormus artinya mempunyai batang dan daun sederhana, kemudian akarnya sudah berupa rizoid, atau bisa disebutkan dengan penjelasan lain, akar, batang, dan daunnya itu sudah dapat dibedakan. Itulah yang dinamakan dengan kormus, sudah berupa kormus begitu. Untuk lumut ada yang sudah seperti itu, namun ada yang masih belum dapat dibedakan antara batang, daun, dan akarnya. Nah, itu disebut dengan talus. Nah, untuk lumut ada yang masih berupa talus, tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kemudian bersifat kosmoplit artinya kosmoplit berarti penyebarannya sangat luas, apalagi di musim penghujan, kemudian di daerah yang lembab begitu pasti banyak lumut karena penyebarannya sangat luas. Kemudian mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian contoh lumut ada Marsanthia polymorpha atau obat gunanya untuk obat hepatitis. Kemudian ada juga lumut Sphagnum squarosum gunanya untuk mengganti kapas gitu. Selanjutnya adalah ini gambar lumut. Gambar lumut ini adalah lumut hati, bentuknya seperti ini. Dan lumut tanduk, bentuknya seperti tanduk. Lumut hati bentuknya pipih gitu ya. Kemudian lumut daun. Lumut daun itu kalau diperbesar seperti ini. Biasanya ada di tembok atau tungku gitu ya. Ini seperti ini. Ya, untuk selanjutnya yaitu kingdom lantai yang akan kita bahas selanjutnya yaitu untuk tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau nama lainnya adalah pteridophyta. Ciri-cirinya untuk tumbuhan paku yaitu sudah berupa kormus, antara akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian akarnya berupa akar serabut atau rizoid. Kemudian, nah ini untuk contoh paku, mohon maaf ini paku ya, paku. Contoh tumbuhan paku ada Adiantum suneatum atau paku suplir. Ini bentuknya seperti ini.
Gambarnya seperti ini adalah paku suplir. Biasanya untuk tanaman hias di dalam rumah, di teras, begitu juga bisa. Nah ini, untuk batangnya, untuk paku suplir batangnya itu hitam, batang hitam, kemudian ini daun-daunnya seperti ini, seperti kawat gitu ya batangnya. Nah ini paku suplir, termasuk jenis tumbuhan paku. Kemudian ada Marsilea crenata atau semanggi. Semanggi biasanya ada di sawah. Ini bisa untuk sayur dimasak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, untuk spermatophyta ini dibagi lagi, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Untuk gymnospermae, yaitu merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Contoh untuk yang gymnospermae adalah pakis haji, melinjo, pinus, begitu. Kemudian untuk angiospermae, contohnya adalah jeruk, mangga, rambutan. Nah, maksudnya tumbuhan berbiji terbuka atau tumbuhan berbiji tertutup itu gimana? Yaitu bijinya, kalau yang terbuka, bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Jadi terbuka tidak tertutup oleh daging buah. Kemudian kalau yang tertutup, bijinya tertutup oleh daging buah. Gitu. Nah, ini untuk ciri-ciri atau perbedaan antara tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan dilihat dari ciri-cirinya antara gymnospermae dan angiospermae. Yang pertama, untuk gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, ciri-cirinya adalah bakal biji tidak tertutup oleh daun buah. Kemudian batangnya berkambium, berkayu. Kita ambil contoh itu ya, pinus, kemudian melinjo, ya bisa dibayangkan, bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Ini melinjo, ini pakis haji, nah ini pinus. Kemudian akarnya tunggang, memiliki kambium, daunnya umumnya tebal dan kaku. Biasanya daunnya tebal dan kaku, terjadi pembuahan tunggal. Kemudian alat reproduksinya disebut strobilus. Nah ini untuk Strobilus betina, Strobilus jantan dari tumbuhan pinus. Itu. Kemudian untuk yang angiospermae atau yang tumbuhan berbiji tertutup, contohnya jeruk, mangga, rambutan, ciri-cirinya adalah bakal bijinya tertutup oleh daun buah. Bakal biji tertutup oleh daun buah atau daging buah, kemudian batangnya berkambium atau tidak, ada yang berkambium, ada yang tidak. Kemudian akarnya ada yang tunggang atau serabut. Daunnya ada yang pipih, kemudian tulang daunnya beraneka ragam. Terjadi pembuahan ganda, kemudian alat reproduksinya berupa bunga. Nah, untuk tumbuhan yang memiliki bunga berarti dia angiospermae, termasuk kelompok angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Ya, selanjutnya adalah untuk spermatophyta tadi, tumbuhan berbiji tadi, kan dikelompokkan menjadi gymnospermae dan angiospermae. Nah, untuk angiospermae ini dikelompokkan lagi menjadi dikotil dan monokotil. Dikotil artinya berkeping dua, di itu dua ya. Kemudian monokotil satu, berarti dia berkeping satu. Ciri-cirinya adalah, kita bahas yang monokotil dulu. Untuk yang monokotil, keping bijinya ada satu, keping bijinya hanya satu. Satu keping biji, contohnya kan jagung gitu ya, kita bayangkan jagung, dia keping bijinya satu. Kemudian tulang daunnya sejajar atau melengkung. Nah, untuk tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar atau melengkung berarti dia adalah monokotil. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Nah, tulang daun itu mana? Tulang daun itu kan daun kan, daun. Nah, itu ada putih-putihnya seperti tulang. Nah, itu adalah tulang daun. Untuk yang tulang daun sejajar, berarti dia tulang daunnya itu di daun akan ada tulang daunnya, berarti sejajar serat begitu, sejajar kan seperti ini, berdampingan begitu. Kemudian atau melengkung, ada yang melengkung. Kalau melengkung itu seperti apa? Melengkung itu seperti daun sirih misalnya ini ya, melengkung kemudian menyatu di ujungnya, melengkung menyatu di ujungnya. Ada banyak melengkung lagi, menyatu di ujungnya, melengkung, kemudian menyatu di ujungnya. Nah, ini
untuk contoh daun yang tulang daunnya melengkung, contohnya ada sirih, kemudian waru, daun waru, begitu. Itu untuk tulang daun melengkung dan sejajar. Kemudian batangnya bagaimana? Nah, di batang kan ada berkas pengangkutnya. Berkas pengangkut tadi ya, silem dan floem. Nah, itu berkas pengangkutnya kalau yang monokotil tersebar antara silem dan floem itu tersebar. Kemudian untuk bunganya kita lihat dari mahkota bunganya. Mahkota bunganya kalau untuk monokotil mahkota bunganya terdiri dari ada tiga mahkota bunga. Ada 3 atau kelipatannya, berarti ada yang 3, 6, dan seterusnya. Kemudian, nah berarti kalau kalian menemukan bunga atau melihat bunga, dilihat mahkota bunganya. Kalau misalnya ada 3, terdiri dari satu bunga itu mahkota bunganya ada 3 atau 6, dia berarti termasuk monokotil. Kemudian akarnya serabut. Kalau monokotil akarnya serabut. Serabut berarti kecil-kecil seperti rambut, seperti ini ya. Contohnya di jagung, padi, kelapa kan itu akarnya ya kecil-kecil semua, gitu seperti rambut. Kemudian untuk yang dikotil, ciri-cirinya adalah keping bijinya ada 2 kotiledon. Bijinya berkeping 2, contohnya kacang, kemudian rambutan, nangka, itu juga keping bijinya 2. Nah, kalau kalian misalnya makan nangka itu kan ada bijinya ya satu sih, bulat satu, tapi kalau dilihat dibelah itu ada 2 keping. Misalnya kalau yang sudah pernah makan biji nangka yang direbus itu pasti terlihat sangat jelas biji nangka ada 2 keping. Itu kemudian tulang daunnya ada yang menyirip atau menjari. Menyirip itu maksudnya gimana? Menyirip itu bentuknya seperti sirip ikan. Seperti sirip ikan, contoh untuk yang tulang daunnya menyirip itu ada daun rambutan, daun nangka, daun mangga, daun jambu, begitu. Itu adalah contoh daun yang tulang daun yang menyirip. Kemudian untuk yang dikotil ada juga yang tulang daunnya menjari. Menjari berarti seperti jari manusia seperti ini. Contohnya untuk yang tulang daun menjari berarti ada daun pepaya, singkong, begitu yang menjadi seperti jari manusia. Begitu. Kemudian untuk batangnya, berkas pengangkutnya, silem dan floemnya tersusun dalam suatu lingkaran. Nah, untuk silemnya di dalam, kemudian floemnya di luar, begitu. Kemudian untuk bunganya, mahkota bunganya bagaimana untuk yang dikotil? Nah, untuk yang dikotil, mahkota bunganya terdiri atas jumlahnya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, atau kelipatannya, begitu. Kemudian untuk akarnya bagaimana kalau yang dikotil? Untuk yang dikotil akarnya sistem akar tunggang, akarnya tunggang. Akarnya tunggang, dia berarti akar tunggang itu satu menjulur ke bawah, ke dalam, lurus, kuat, gitu satu ke bawah, kemudian ada cabang-cabangnya di pinggirannya, begitu. Itu adalah dikotil dan monokotil berdasarkan ciri-cirinya. Untuk contoh monokotil ada jagung, padi, kelapa, pinang, begitu. Kemudian untuk contoh dikotil, contohnya ada mangga, rambutan, nangka. Ya, seperti itu. Sekian untuk IPA bab 2 Kingdom Plantae. Kita bahas Kingdom Plantae. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.